Habibun, saya Putu Debi Yolanda, NPM 181304101, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan atau mempraktikkan keterampilan mengajar bertanya. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kali ini akan Ibu pimpin ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, mudah-mudahan semua siswa-siswi Ibu hari ini sedang berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah sarapan? Oke, bagus. Oke, sebelum kita beranjak ke pembelajaran kita lebih lanjut, ada yang ingat minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-ciri teks deskripsi dan juga pengertian dari teks deskripsi. Nah, untuk itu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks deskripsi, yaitu terkait dengan struktur dan unsur kebahasaan yang ada di teks deskripsi. Oke, sebelumnya apakah sudah ada yang tahu apa saja struktur dari teks deskripsi? Oke, sepertinya belum ada yang tahu ya tentang struktur, berarti bukunya belum dibaca hari ini. Nah, jadi Ibu beritahu, struktur dari teks deskripsi itu ada 3. Bagian pertama dari teks deskripsi adalah identifikasi. Kemudian yang kedua itu ada deskripsi bagian. Nah, struktur yang ketiga itu ada simpulan atau kesan. Jadi struktur teks deskripsi itu ada 3. Nah, untuk kita bisa belajar lebih dalam lagi dan lebih fokus lagi, maka akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok ya. Silakan berhitung seperti biasa. Lalu setelah selesai berhitung, kalian bergabung dengan nomor yang sama. Kelompok nomor 1 bergabung dengan satu kelompoknya. Oke? Silakan mulai dari sebelah kiri. Oke, sudah semua ya, sudah mendapatkan kelompok semua. Oke, semua perhatian ke depan. Silakan perhatian memusat ke Ibu semua. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan apa itu struktur dari teks deskripsi. Ada berapa tadi? Ya, betul, ada 3. Kemudian selain struktur, hari ini kita juga akan belajar tentang unsur kebahasaan dalam teks deskripsi. Oke, silakan fokus ke kelompok masing-masing. Coba buka bukunya, buku paketnya halaman 21 ya. Di sana sudah dibuka semua? Ya, bagus. Di sana ada teks ya, ada bagan, di situ ada bagian C, menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Ya, silakan masing-masing dilihat. Kemudian setelah kita lihat bersama, coba ada apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Silakan. Oke, jadi di dalam tabel tersebut ada judul. Judul dari teks ini adalah Rumah Tongkonan. Oke. Kemudian di sisi sebelah kiri, tabel sebelah kiri itu ada tulisan nama objek, lokasi, gambaran, dan juga sebelah kanan ada identifikasi ya. Jadi yang kolom pertama itu ada tentang nama objek, kemudian lokasi, gambaran umum sebuah objek itu. Kemudian kita lihat lagi halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya itu ada tabel kedua, memerinci bahan kayu, ukiran rumah, hiasan atap. Dan sebelah kanan Ibu ya, itu ada deskripsi bagian. Itu yang di tengah itu isi dari teks deskripsinya ya. Kemudian
Kolom terakhir ada kesan umum. Seperti apa sih kesan umum itu? Nah, contohnya kesan umum itu ada di bagian paling tengah ya. Kemudian itu disebut dengan penutup. Oke, coba kita lihat pada latihan 2.1. Setelah kalian mengamati tabel, kemudian kalian harus berdiskusi untuk menyimpulkan hal-hal yang ada di dalam pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah ciri bagian teks yang disebut identifikasi? Pertanyaan kedua, apakah ciri bagian teks yang disebut deskripsi bagian? Dan pertanyaan ketiga, bagaimana ciri bagian simpulan teks deskripsi? Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jika ada kesulitan, silakan bertanya kepada ibu ya. Waktu kalian untuk berdiskusi sudah habis. Sekarang kembali kita pusatkan perhatian ke depan. Ibu akan bertanya kepada Elina terlebih dahulu. Bagaimana Elina? Jadi dalam teks deskripsi itu ada berapa bagian struktur? Oke, bagus. Jawabannya ada 3. Yang pertama, silakan sebutkan Kevin. Ya, yang pertama ada identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan atau kesan. Oke, bagus ya jawabannya. Tepat, cukup tepat jawaban dari Kevin. Kemudian, Ibu akan bertanya kepada Herlina. Oke, Herlina, coba jelaskan bagaimana identifikasi atau gambaran umum itu. Oke, terima kasih jawabannya Herlina. Silakan dibantu menjawab Theo Hartawan. Bagaimana jawaban dari Herlina, apakah sudah tepat? Oke, bagus sekali ya jawaban dari Herlina dan juga Theo itu sudah cukup tepat. Jadi identifikasi atau gambaran umum itu merupakan berisi nama objek yang dideskripsikan, kemudian lokasinya, sejarah lahirnya, kemudian makna objek tersebut, dan pernyataan umum lainnya tentang objek itu. Nah, kemudian ada apa lagi dalam teks deskripsi? Coba kelompok, nah yang paling belakang silakan Aliski ya, Aliski. Coba baca halaman 21 tentang jenis pengembangan teks deskripsi bagian. Ya, maksud dari deskripsi bagian berdasarkan ruang itu seperti apa? Coba dijelaskan ulang, tetapi tidak menjiplak apa yang ada di buku ya. Silakan. Oke, bagus ya. Jadi jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada deskripsi ruang, kemudian deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objeknya, kemudian deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Kemudian yang keempat ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Oke. Nah, kemudian dalam teks deskripsi kita lihat lebih dalam lagi. Ada penggunaan bahasa yang seperti apa yang digunakan dalam teks deskripsi? Silakan Rizal, silakan dijawab. Oke, bagus ya jawaban dari Rizal. Itu ada kata dasar, kemudian kata berimbuhan. Lalu kita di sini belajar lagi tentang penulisan kata yang kata dasarnya menjadi luluh ketika diberikan imbuhan. Oke, kemudian ada penggunaan sinonim yang ada dalam teks deskripsi, kemudian penggunaan kata depan, itu ada unsur-unsur bahasa yang ada di dalam teks deskripsi. Oke, bagus sekali. Oke, tepuk tangan terlebih dahulu untuk kita semua karena sudah menjawab dan mengikuti kelas dengan sangat baik. Nah, sudah cukup ya pembelajaran kita pada hari ini. Diskusinya sungguh bagus, aktif, luar biasa. Ketika ditanya, semuanya menjawab dengan berusaha semaksimal mungkin menjawabnya sebisa kalian. Tapi Ibu sudah apresiasi itu dengan sangat baik. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar lebih dalam lagi tentang materi selanjutnya, bukan lagi tentang teks deskripsi ya.
Nah, sekian mungkin yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan ketika mendampingi kalian dalam belajar. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kalian semua, untuk kedepannya, untuk kehidupan selanjutnya. Dan Ibu akhiri, selamat siang semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Silakan pimpin satu orang untuk berdoa. Baik. Oke, terima kasih Kevin sudah memimpin doa kita untuk menutup siang ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing dan jangan lupa jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan.